Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 12 IPA 4 SMA Negeri 11 Surabaya. Di bawah bimbingan Bu Ayu Palupi dalam pelajaran matematika wajib, kami telah sampai pada bab statistika. Pada bab ini, kami ditugaskan untuk membuat produk tentang manfaat statistika dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, saya akan mengenalkan rekan-rekan saya. Kelompok 1 ini terdiri dari 6 anggota. Absen pertama yaitu Olivia Savana Asari. Absen kedua, Ana Widya Utami, yang tidak lain adalah saya sendiri. Absen ketiga yaitu Arif Abdillah Rafiki. Absen keempat, ada Citra Arofah. Absen kelima, Dava Izaz Raffi Afi Fauzius. Absen keenam ada Dina Putri Prameswari. Nah, sebelum kita masuk ke produk kami, kita perlu tahu apa yang dimaksud statistika. Nah, statistika sendiri merupakan ilmu yang mempelajari cara merencanakan, menganalisis, menginterpretasikan, mengumpulkan, dan mempresentasikan data. Sehingga pada intinya, statistika merupakan ilmu yang berkaitan dengan data. Lalu, apa manfaat statistika dalam kehidupan sehari-hari? Nah, contoh gampangnya itu grafik COVID-19. Kita bisa melihat betapa manfaatnya ilmu statistika dalam grafik itu. Mengapa? Karena dengan kita melihat atau membaca grafik itu, kita terutama pemerintah bisa merencanakan bagaimana penanganan yang tepat untuk warganya, apa tindakan yang harus dilakukan, misal ada program bagaimana cara melaksanakan programnya, atau selain itu kita bisa tahu bagaimana perkembangan grafik itu, berapa yang sembuh, berapa yang ditambah positif, berapa yang meninggal, dan dari semua itu kita bisa memantau dan juga bisa bersikap dengan tepat. Lalu, apa yang akan kita bahas sekarang? Di awal saya sudah menyampaikan sekilas bahwa pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang durasi tidur kalangan remaja wilayah Surabaya Barat. Berangkat dari latar belakang bahwa tidur merupakan kebutuhan setiap individu, kita perlu memikirkan lagi bagaimana bisa tidur menjadi kebutuhan setiap individu. Sebelum kita masuk ke sebabnya mengapa tidur menjadi kebutuhan yang pasti bagi setiap individu, kita perlu tahu apa sih tidur itu. Menurut KBBI, tidur adalah saat di mana badan dan kesadaran istirahat. Ada ahli yang bernama Goetan dan Hall menjelaskan bahwa tidur merupakan suatu keadaan bawah sadar di mana seseorang masih dapat dibangunkan dengan pemberian rangsang sensorik atau dengan rangsang lainnya. Ada pula ahli yang bernama Wahid dan Nurul pada tahun 2007 menjelaskan bahwa tidur merupakan suatu keadaan tidak sadar yang menyebabkan reaksi individu terhadap lingkungan sekitar menurun atau bahkan hilang. Lalu, apa saja yang terjadi dalam tubuh ketika kita tidur? Mengutip dari hellosehat.com, hal yang terjadi saat kita tidur yaitu darah mengalir lebih banyak menuju otak dan meningkatkan metabolisme tubuh. Pada saat tidur juga, otak memilah informasi yang seharian ini kita dapatkan, sehingga menghasilkan ingatan jangka panjang. Selain itu, paru-paru tetap bekerja, mengingat setiap saat kita pasti butuh bernafas. Selain itu, aktivitas jantung menurun pada saat tidur dan kembali meningkat saat memasuki fase REM atau Rapid Eye Movement. Saat tidur, suhu tubuh menurun dan kembali normal menjelang kita bangun. Lalu, saat tidur, kelenjar tiroid akan memproduksi hormon pertumbuhan aktif. Di sisi lain, hormon kortisol, yaitu hormon yang memicu stres, menurun, sehingga wajar tidur bisa mengistirahatkan kita dari stres. Selain itu juga, segala proses yang terjadi pada organ tubuh ketika kita tidur berujung pada pemulihan organ-organ tubuh, sehingga kita bisa segar keesokan harinya. Itu jika sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dan hal ini selaras dengan apa yang disampaikan dalam web alodokter.com. Dalam artikelnya, mereka menyatakan beberapa manfaat tidur ketika durasi waktunya itu cukup
dalam arti sesuai dengan kebutuhan tubuh. Hal yang didapat oleh individu yang memiliki pola tidur yang cukup yaitu membantu pertumbuhan dan perkembangan badan, menjaga berat badan, tetap aktif di siang hari, terhindar dari kecelakaan, baik lalu lintas maupun kecelakaan kerja, meningkatkan suasana hati atau mood ketika melakukan aktivitas keesokan harinya, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan mempertajam ingatan. Sebaliknya, jika durasi tidur seseorang kurang dari durasi yang dibutuhkan oleh tubuhnya, maka akan berdampak buruk bagi kesehatannya, entah jangka panjang ataupun jangka pendek. Dilansir dari alodokter.com juga, efek kurang tidur pertama yaitu bisa beresiko lebih tinggi kena penyakit seperti diabetes, obesitas, stroke, tekanan darah tinggi, kanker, dan masalah kesehatan mental seperti gangguan mood dan juga kecemasan. Kedua, menurunnya sistem kekebalan tubuh sehingga tubuh akan mudah terserang penyakit namun sulit sembuh. 3. Menurunnya daya ingat. Seperti pernyataan sebelumnya bahwa saat tidur otak akan memilah informasi dan menghasilkan ingatan jangka panjang. Namun, ketika durasi tidur seseorang terganggu, maka hal itu juga turut mengganggu kinerja organ, terutama otak. Maka, hal yang wajar jika kemampuan otak dalam mengolah, memilah, dan menyimpan informasi juga akan ikut terganggu. Dan efeknya bisa pada daya ingat dan juga konsentrasi di keesokan harinya. Atau mungkin bisa berpengaruh ke jangka panjang juga. Keempat, dampak negatif dari kurangnya durasi tidur yaitu mempercepat penuaan dini. Hal ini terjadi karena pada saat orang itu kurang tidur, hormon kortisol akan meningkat. Nah, hormon ini akan menghancurkan kolagen yang itu fungsinya untuk menghaluskan dan menjaga elastisitas kulit. Efeknya, ketika kolagen itu hancur, maka kulit akan menjadi kusam, timbul kerutan, terdapat lingkaran hitam di bawah mata, dan begitulah. Kita bisa melihat bagaimana orang yang pola tidurnya itu tidak baik jika terus-menerus. Yang kelima itu, kurang tidur bisa membuat produksi hormon pertumbuhan berkurang dan bisa menghambat tumbuhan dan perkembangan. Yang keenam, kurang tidur bisa meningkatkan potensi kecelakaan lalu lintas ataupun kecelakaan kerja. Bagaimana bisa ya? Sesuai dengan pernyataan sebelumnya mengenai proses yang terjadi ketika kita tidur, organ-organnya bagaimana, otaknya bagaimana, tentu kita sudah paham ya. Jika seseorang itu kurang tidur, lalu dalam proses pemilahan informasi terjadi gangguan, mengganggu kemampuan otak juga, maka efek yang ditimbulkan keesokan harinya kita bisa kurang fokus, kurang konsentrasi, dan ada juga yang itu masih mengantuk ketika menjalankan aktivitas keesokan harinya. Jadi bayangkan saja jika kita kurang tidur, misalnya tidak tidur sehari ya, atau 3 hari, gadang dan sebagainya mungkin, lalu kita mengendarai sepeda motor, maka pasti ketika tubuh itu kekurangan istirahat dan dia masih dipaksakan beraktivitas, ya efeknya kita kurang fokus, dan ketika kita menyetir pun kan terjadi hal yang bisa jadi tidak diinginkan akibat ketidakfokusan tadi. Dan mungkin contoh gampang yang lain itu kita sebagai siswa mungkin pernah ya, ada yang pengalaman ketika dijelaskan oleh gurunya itu tidur, atau ketika istirahat itu tidur. Lebih parah yang itu sih. Nah, coba kita pikirkan, bagaimana bisa seorang siswa tidur ketika gurunya menjelaskan? Apa yang menyebabkan itu? Nah, jika diruntut, pasti penyebabnya adalah begadang semalam. Entah itu karena tuntutan tugas, entah itu karena keinginannya untuk game, entah itu karena ada keperluan lain, atau karena ada kepentingan majelis. Nah, itu setiap orang berbeda-beda. Namun, tetap saja penyebabnya adalah kurangnya tidur. Nah, dari serangkaian pembahasan tadi, maka kami pun berpemikiran untuk menganalisis kira-kira bagaimana durasi tidur kalangan remaja di wilayah Surabaya Barat. Lalu, kapan kalangan remaja ini memulai tidurnya? Dan efek apa yang mereka rasakan ketika mereka bangun tidur? Untuk bagian selanjutnya, saya serahkan kepada teman saya, Olivia Savana Asep. Lalu, bagaimanakah kita bisa mengambil data tersebut? Di sini kami menggunakan metode purpose sampling karena sasaran kami yaitu para kalangan remaja di wilayah Surabaya Barat. Contohnya seperti teman-teman, saudara, atau keluarga kami. Nah, di sini kami membagikan salinan link yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang telah kami siapkan, contohnya seperti yang ada di kolom PowerPoint di atas. Di situ kami mencantumkan pertanyaan seperti kapan mereka mulai tidur, kapan mereka bangun dari tidur, atau ada pengaruh apa setelah mereka tidur di keesokan harinya.
Nah, setelah mereka mengirim form tersebut, mereka akan mendapatkan balasan bahwa tanggapan mereka telah dikirim atau disimpan. Nah, di situ tanggapan mereka sudah langsung otomatis masuk ke data kami. Dari metode tersebut dapat memudahkan kami untuk menjangkau sesuatu yang kita targetkan. Nah, lalu kapan survei itu kami laksanakan? Kami melaksanakannya pada bulan Oktober tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari analisis kami, yaitu durasi tidur pada kalangan remaja di wilayah Surabaya Barat. Apa sajakah tujuan tersebut? Yang pertama, kita dapat mengetahui rata-rata durasi tidur pada kalangan remaja di wilayah Surabaya Barat. Yang kedua, kita juga bisa mengetahui waktu yang biasa dipilih oleh para remaja di wilayah Surabaya Barat untuk kapan mereka melaksanakan tidur. Yang ketiga, kita juga bisa mengetahui pengaruh durasi tidur pada kalangan remaja di wilayah Surabaya Barat pada keesokan harinya. Setelah kami mengumpulkan tanggapan dari 100 responden yang sudah mengisi salinan link yang kita bagikan, kami mencantumkan data-data tersebut seperti pada kolom PowerPoint di atas. Nah, di situ kami merubah dari data yang awalnya berupa satuan jam, kami ubah menuju satuan menit. Kenapa? Karena jika nantinya data-data tersebut kami olah agar lebih mudah untuk dikelompokkan menuju ke kelompok-kelompok. Saya akan memberikan penerangan dari teman saya. Tadi teman saya telah mendapatkan data durasi tidur remaja dalam menit wilayah Surabaya Barat, kurang lebih sekitar 100 data. Dan sekarang kita akan mengolah data tersebut menjadi sebuah tabel distribusi frekuensi terlebih dahulu. Yang pertama, menentukan jangkauan. Diketahui banyak data sama dengan 100, data terbesar 570, data terkecil 150. Cara rumus jangkauan adalah X max dikurangi X min sama dengan 570, yaitu data terbesar, dikurangi data terkecil yaitu 150, hasilnya adalah 420. Yang kedua adalah menentukan banyak kelas atau K sama dengan 1 plus 3,3 kali log N, dan seterusnya 1 plus 3,3 kali log 100 sama dengan 1 plus 3,3 dikali 2 sama dengan 1 plus 6,6 dan hasilnya 7,6. Karena di sini hasilnya desimal, kita akan membuatkan ke atas menjadi 8. Dan yang ketiga, menentukan panjang kelas. Panjang kelas atau B rumusnya adalah jangkauan per banyak kelas. Jangkauan kita tahu di sini mereka 20 dan panjang kelas tadi sudah kita hitung adalah 8. Jadi hasilnya 52,5. 52,5 ini juga angka desimal dan kita harus membuatkan ke atas menjadi 53. Yang keempat, menentukan interval kelas. Interval kelas pertama, batas bawah sama dengan data kecil 150. Batas atas plus B min 1 sama dengan 150 plus 53 min 1, hasilnya 202. Jadi antaranya 150 sampai 202. Interval kelas kedua, batas bawahnya 202 plus 1 sama dengan 203. Batas atasnya 203 plus 53 min 1 sama dengan 255. Jadi interval kelas kedua adalah 203 sampai 255. Begitu juga dengan interval kelas seterusnya. Interval kelas ketiga sampai dengan kelas ke-8. Setelah kita masukkan interval kelas tadi, kita masukkan dalam durasi, yaitu antara interval kelas pertama 150 sampai 202 hingga interval kelas ke-8 521 sampai 573, dan frekuensinya ditentukan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai data responden. Seperti yang berada di PPT, pertama yaitu data dimulainya tidur remaja di wilayah Surabaya Barat.
Mayoritas remaja di wilayah Surabaya Barat tidur di atas pukul 11 malam. Mereka yang tidur di atas pukul 11 malam berjumlah 61 orang dari 100 responden. Jadi mencapai persentasi 61% dari 100%. Sedangkan dengan persentasi yang sedang yaitu 33 orang dari 100 responden memilih untuk tidur pukul antara 8 sampai 10 malam sehingga mencapai persentasi 33% dari 100%. Selanjutnya, dengan persentasi yang terkecil yaitu 6 orang dari 100 responden memilih tidur pukul setengah 11 malam waktu Indonesia Barat. Nah, yang kedua, data efek saat bangun tidur. Dari 100 responden, kami mendapatkan data yakni sebanyak 37% dari 100 responden merasakan keadaannya baik atau berefek positif bagi mereka. Kemudian sekitar 16% responden merasakan biasa saja atau tidak merasakan efek negatif ataupun positif bagi diri mereka. Sedangkan yang paling banyak persentasinya mencapai 47%, responden merasakan keadaan yang kurang baik atau menimbulkan efek buruk untuk diri mereka. Dampak negatif yang mereka rasakan meliputi pusing, lelah, sakit punggung, masih ngantuk, dan sebagainya. Pengolahan data durasi tidur per menit di wilayah Surabaya Barat. Saya di sini akan menjelaskan cara menentukan rata-rata atau MEAN. Nah, dari slide sebelumnya kita sudah diberitahu yaitu tabel durasi dan frekuensi. Ini kita di sini mencari rata-rata, maka kita harus mencari XI terlebih dahulu atau titik tengah interval kelas I. Cara mencarinya, kita harus menggunakan rumus batas kelas atas ditambah batas kelas bawah dibagi 2. Contohnya pada kelas interval pertama, yaitu batas kelas atasnya 202 ditambah batas kelas bawahnya 150 dibagi 2 diperoleh 176. Cara ini berlaku sampai kelas interval seterusnya. Yang kedua, kita harus mencari FI dikali XI. Contohnya pada kelas interval yang pertama, frekuensinya 5 dan titik tengah intervalnya 176. Kita kalikan diperoleh 880. Cara ini berlaku sampai kelas interval seterusnya. Langsung saja kita pada rumus mencari rata-rata atau MEAN. Rumus untuk mencari rata-rata itu sendiri yaitu sigma FI dikali XI atau total FI dikali XI dibagi sigma FI atau total FI, yaitu total FI kali XI-nya yaitu 35.196 dan total FI-nya itu 100 diperoleh 351,96. Yang kedua, cara menentukan modus. Sebelum kita mencari modus, kita harus mencari L D1 dan D2 terlebih dahulu. L atau tepi bawah kelas modus. Mencari L yaitu batas kelas bawah dari frekuensi tertinggi. Frekuensi tertinggi 37 dan batas kelas bawahnya 309. Dikarenakan batas kelas bawahnya ini bilangan bulat, kita kurangi dengan 0,5. Diperoleh 308,5. D1 atau selisih frekuensi kelas dari frekuensi kelas sebelumnya. Frekuensi kelasnya 37 dan frekuensi kelas sebelumnya 16. 37 dikurangi 16 diperoleh 21. Yang ketiga, kita mencari D2 atau selisih frekuensi kelas dari frekuensi kelas sesudahnya. Frekuensi sebelumnya yaitu 37 dikurangi sesudahnya itu 10 diperoleh 27. Langsung kita masuk pada rumus. Rumus dari modus itu sendiri yaitu L ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali P atau jangkauan. Kita masukkan dari yang kita cari tadi yaitu L 308,5, D1 21 dan D2 27, P itu jangkauan. Diperoleh 331,687. Hasil yang kami dapat dari 100 responden, ada 33% orang memulai tidurnya pukul 8 sampai 10 malam. 6% orang tidur pukul setengah 11 malam dan 61% orang tidur di atas jam 11 malam. Sedangkan dampak yang mereka rasakan ada 37% orang merasa lebih baik di pagi harinya.
Ada 16% orang yang merasa biasa saja dan merasa kurang baik 47% orang. Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata durasi tidur remaja wilayah Surabaya Barat adalah 351,96 menit atau setara dengan kurang lebih 6 jam. Sementara itu modus dari data tersebut adalah 331,687 yang setara dengan kurang lebih 6 jam. Hal ini menunjukkan bahwa remaja wilayah Surabaya Barat banyak yang pola tidurnya masih kurang ideal. Kami menyarankan kepada para remaja untuk menjaga pola tidurnya dengan membuat agenda harian seperti tidur siang, mengatur waktu belajar dan bermain, dan kurangi bermain HP di malam hari agar bisa istirahat dengan maksimal. Dampak positif dari hal tersebut yaitu aktivitas lebih tertata dan kesehatan pun terjaga. Karena jika tubuh terus dipaksa bekerja tanpa henti atau memiliki kebiasaan tidur yang kurang dari jam tidur ideal, akan membawa dampak jangka panjang. Semua itu dimulai dari diri sendiri, maka kita harus memiliki kesadaran menjaga pola tidur dengan memikirkan dampak dan manfaat serta memulai aksi dengan memanajemen waktu. Ini bagian daftar pustaka. Dari web inilah kami mendapatkan informasi terkait penelitian kami. Demikian penjelasan kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.